Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pikir sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu? Seorang siswa bernama Mahesa tak diperbolehkan duduk di bangku kelasnya oleh seorang guru gara-gara menunggak uang SPP selama 3 bulan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Januari tahun 2025 dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, seorang siswa terlihat duduk di lantai kelas dan menjadi tontonan teman sekelasnya. Disebutkan oleh Ibu Mahesa Kamelia, anaknya menempuh perjalanan ke sekolah dengan berjalan kaki. Akan tetapi sesampainya di sekolah, sang anak justru tak diperbolehkan ikut belajar gara-gara belum membayar SPP. Kamelia mengatakan sebaiknya dirinya sebagai orang tua yang dihukum karena belum bisa melunasi biaya sekolah, bukan anaknya. Kamelia sempat menyaksikan sendiri anaknya duduk di lantai kelas yang membuatnya menangis pilu. Rupanya ada alasan mengapa Kamelia belum bisa membayar uang SPP anaknya. Disebutkan ia mengandalkan dana BOS dan KIP namun belum cair. Sebuah video viral memperlihatkan siswa kelas 4 SD siswa di Jalan STM di Kota Medan belajar di lantai karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Video tersebut direkam oleh Kamelia, ibu dari siswa tersebut, dan memancing perhatian luas publik serta kritik keras terhadap kebijakan yang diterapkan oleh wali kelasnya. Dalam video yang dilihat pada Jumat 10 Januari 2025 tersebut, terlihat seorang siswa duduk di lantai kelas saat teman-temannya belajar di meja. Kamelia menyebutkan peristiwa tersebut terjadi sejak Rabu tanggal 8 Januari dan berlangsung selama 3 hari. Hal itu baru diketahui setelah anaknya menolak berangkat ke sekolah karena malu terus-menerus duduk di lantai. Kamelia menceritakan kronologi ia mengetahui anaknya duduk di lantai saat belajar. Kamelia menyebutkan wali kelas membuat peraturan jika siswa yang belum mengambil rapor tak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar. Peraturan itu kemudian diketahui dibuat sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Anak Kamelia sendiri belum bisa mengambil rapor karena masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Kamelia mengaku sudah berkomunikasi dengan wali kelas jika dia belum bisa datang ke sekolah. Dirinya berniat untuk menjual handphonenya agar bisa melunasi uang sekolah kedua anaknya di sekolahan tersebut. Sedangkan anaknya yang lain disebut tak mendapatkan perlakuan seperti itu meskipun belum membayar uang sekolah. Ia mengaku mengetahui jika anaknya duduk di lantai berawal dari anaknya yang tak mau berangkat ke sekolah pada Rabu 8 Januari pagi. Saat itu Kamelia meminta agar anaknya pergi duluan dan akan menyusul untuk membayar uang sekolah. Anaknya kemudian menceritakan jika ia malu duduk di lantai beberapa hari ini karena belum mengambil rapor. Dari situlah kemudian Kamelia datang ke sekolah. Jadi Rabu pagi, saya suruh anak saya duluan, Nesa nanti duluan datang. Mama jual handphone dulu ya nak, kita mau bayar SPP. Terus dia gini, kalau nggak dari dia saya nggak tahu. Dia bilang gini, Nesa malu loh mak, katanya. Lo malu kenapa? Nesa malu duduk di lantai, katanya gitu. Duduk di semen, dia bilang duduk di semen. Kenapa pula duduk di semen? Gara-gara belum ngambil rapot lah, kata dia. Gara-gara belum ngambil rapot, kenapa duduk di semen? Dari kapan? Dari hari Senin. Jadi semalam duduk di semen juga. Saya bilang, iya, kata dia. Karena saya nggak yakin lah sama anak saya, nanti takutnya dia kena hukum karena belajar kan. Saya bilang, kalau masalahnya Mesa dihukum karena belajar, karena nggak CPR, mama nggak marah. Tapi kalau katanya cuma gara-gara belum ngambil rapot, mama marah. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya kan, sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gitu, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa?
ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Loh, jadi dia nggak boleh belajar? Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak gini. Mau cakap kayak binatang ibu buat anak saya. Jadi akhirnya kepala sekolah datang, bertanya, kenapa Bu, katanya. Sekarang gini Bu, ibu tahu nggak anak saya dihukum dan duduk di lantai sampai 3 hari, dari pagi loh sampai siang dia pulang gitu. Memang betul-betul nggak boleh nulis, nggak boleh apa-apa. Saya nggak tahu, kata kepala sekolah, sama sekali saya nggak tahu peraturannya. Terus peraturan dari mana Bu melarang untuk tidak mengikuti pelajaran? Saya nggak ada buat peraturan. Kepala sekolah SD swasta tersebut mengungkapkan bahwa tak ada kebijakan sekolah yang mengharuskan siswa belajar di lantai karena menunggak uang sekolah. Wali kelas tersebut bertindak sendiri tanpa persetujuan kepala sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan telah melakukan klarifikasi ke kepala sekolah terkait siswa SD swasta di Jalan STM belajar di lantai karena menunggak uang sekolah. Berdasarkan klarifikasi, siswa tersebut belajar di lantai bukan karena menunggak uang sekolah, tetapi karena tak mengambil rapor. Bukan karena masalah uang sekolah seperti yang sudah diberitakan. Informasi tersebut didapatkan Disdikbud setelah melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah tempat siswa tersebut belajar. Wali kelas kemudian disebutkan memberikan hukuman untuk belajar di lantai. Mendengar dan melihat anaknya duduk di lantai, orang tua siswa tersebut marah ke wali kelas tanpa melapor ke kepala sekolah. Pihak sekolah dan yayasan disebutkan telah memberikan hukuman kepada wali kelas tersebut. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ihwan Rotanga angkat bicara mengenai video viral menampilkan seorang siswa sekolah dasar swasta di Jalan STM Kota Medan disuruh belajar di lantai oleh wali kelas karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk menjatuhkan sanksi kepada sekolah tersebut. Ulanya Ihwan mengatakan dia baru saja mendatangi rumah murid tersebut dan bertemu orang tuanya. Menurutnya hukuman yang diberikan kepada murid itu dapat merusak mental anak. Mendengar cerita dari Kamelia, orang tua dari siswa tersebut, Ihwan bakal membayar uang sekolah siswa tersebut hingga lulus SD. Selain siswa tersebut, Ihwan juga bakal membayar uang sekolah anak Kamelia yang satu lagi di sekolah tersebut. Ketua DPC Gerindra Medan ini berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memberikan sanksi kepada sekolah. Hal itu agar menjadi evaluasi bagi seluruh sekolah untuk tak memperlakukan siswa, apalagi karena tak mampu membayar uang sekolah. Pihak sekolah dinilai harus bijak mengelola bantuan operasional sekolah atau BOS yang besarnya 900.000 per orang selama setahun. Sehingga peristiwa seperti ini tak lagi terjadi dan komunikasi yang baik juga perlu dilakukan oleh sekolah dengan orang tua murid. Bayar uang sekolah selama 2 bulan, lantas tidak dikasih duduk belajar, disuruh belajarnya duduk di lantai. Ini memang sangat kita cukup prihatin soal pendidikan, karena memang itu merusak psikologis seorang anak ya. Ketika saat mau belajar, niat dia bagus, niat dia ada. Ketika ada hukuman-hukuman yang seperti ini, gara-gara ekonomi orang tua, ini yang tidak dibenarkan. Maka ke depan ini menjadi bahan evaluasi kita yang harus kita sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, karena ini adalah SD. Juga terusnya Menteri Pendidikan menjadi bahan evaluasi instruksi kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, khususnya para pengelola sekolah atau para kepala-kepala sekolah. Hal-hal yang tidak dibenarkan, hukuman-hukuman seperti ini. Silakan kalau ketika ada menunggak uang sekolah, mungkin silakan disampaikan kepada orang tua yang tidak perlu siswa mengetahui, karena ini merusak generasi bangsa kita ke depan. Maka hari ini kami tentunya dari Partai Gerindra mendapat instruksi dari Pak Presiden ketika ada masalah rakyat supaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini di medsos yang sudah viral, kita diberitahu dari admin Partai Gerindra supaya turun langsung ke masyarakat. Kebetulan ini adalah wilayahnya Kota Medan. Maka hari ini saya hadir di tengah-tengah Ibu untuk menyelesaikan tindakan. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pikir sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, tak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah Bu.
jangan kayak gini Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah Bu. Siswa mengerjakan PR. Ya, kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah anak saya dihukum, bahkan keluar butir sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia dijewer, saya bilang, kalau kamu dijewer, ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot, dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu, kita masuk dalam kantor aja. Bukan masalah dalam kantor, saya tahu. Ini kita tidak sopan di sini ngomong. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus